Selasa Kliwon itu berkarakter urip lan panguripan, ya kehidupan. Kalau Jumalegi ini lebih cenderung pada manunggaling kawula Gusti secara spiritual. Jadi biasanya kalau malam Jumalegi itu tirakat, ya. Terus lebih mengarah pada ini nanti semedi. Kalau malam Jumalegi itu. Tapi kalau malam Jumat Kliwon itu cenderung pengendalian 4 nafsu dengan puasa, mirip dengan Selasa Kliwon tadi. Kalau Jumalegi ini lebih banyak pada semedi, berdiam diri. Bagaimana spirit kita, ya, jiwa kita ini bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Jiwa. Sukma sejati saged manunggal mring sukma kawekas. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kalau kita mencermati medsos, ya, mulai dari berbagai medsos, ini seringkali muncul, entah itu guruan, candaan, ataukah itu serius, ya, tentang komentar-komentar tentang status-status, ya, di berbagai medsos tentang malam Jumat. Ada yang menulis malam Jumat itu malam keramat, ya, yang arahnya itu horor, ya. Malam Jumat keramat, bahkan ada filmnya, ya. Arahnya horor, arahnya sesuatu yang bersifat horor, mistis, ya, sesuatu yang terkait dengan makhluk gaib, ya, yang cenderung menakutkan, gitu, ya. Tapi ada juga yang membuat tulisan-tulisan tentang malam Jumat itu mengarah pada seksual. Jadi malam Jumat itu ada semacam kewajiban. Bahkan saat ini tidak hanya sekedar tulisan, bahkan ada video-video pendek, short maupun TikTok yang di situ ada laki-laki dan perempuan mengatakan, oh ini malam Jumat mas, nggak pulang nggak mas, atau kewajiban malam Jumat, tentang bicara yang mengarahnya itu tentang seksual. Terus ada juga sebuah ajaran yang mengatakan kalau melakukan hubungan seks malam Jumat ini katanya bisa membunuh setan, atau katanya melakukan hubungan seks malam Jumat itu pahalanya atau rewardnya ini setara dengan membunuh musuhnya sekian orang, sekian ratus orang. Tulisan-tulisan ini bertebaran di mana-mana di berbagai medsos, entah itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video pendek, ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain lah. Nah, saat ini mari kita bahas sebenarnya pengkultusan atau pengeramatan malam Jumat ini bukan budaya Jawa atau bukan, gitu. Kita akan bahas saat ini, dan bagi para pemirsa nanti setelah menyimak video kita, kok ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar, atau barangkali ada masukan menurut pengetahuan pemirsa, ya silakan memberikan masukan, karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, karena kita ini bicara budaya Nusantara, sehingga nanti kalau yang mengarah pada ajaran lain, kita tidak akan kita bahas detail, barangkali hanya sekedar referensi pendek saja, tapi kita tidak akan bahas lebih detail, ya. Nah, ini Mas Anton ini barangkali bisa mancing pertanyaan untuk Mas Anton sendiri maupun untuk pemirsa, ya. Tema kita tentang pengkultusan dan pengeramatan malam Jumat. Ini sebenarnya budaya mana? Apakah budaya Jawa atau bukan?
Silakan Mas Anton. Rahayu Romo. Ya, rahayu Mas Anton. Mengenai malam Jumat, Ya. Di dalam budaya Jawa, apa ini termasuk hari yang keramat? Ya. Gimana itu Romo? Ya. Kalau di dalam budaya Jawa, malam Jumat tidak dikeramatkan. Malam Jumat itu tidak dikeramatkan, dan malam Jumat itu bukan sesuatu yang keramat ya, apalagi itu mengarah pada sesuatu yang berbau seksual ya. Tidak ada kan. Di dalam budaya Jawa, hari-hari tertentu yang dikeramatkan ya, yang dianggap hari istimewa lah istrinya. Itu yang pertama adalah hari weton kita, hari lahir kita. Ya. Yang kedua, ini hari Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih. Ya. Nah, kenapa kok hari Selasa Kliwon itu dikeramatkan, diistimewakan? Karena Selasa ini di dalam perhitungan kalender Jawa, Selasa ini neptunya kan paling kecil, 3. Paling kecil. Nah, sementara Kliwon ini unsurnya adalah air. Air itu adalah kehidupan. Ada air pasti ada kehidupan. Bahkan batu pun ketika ada air akan tumbuh kehidupan, lumut. Air itu kehidupan. Selasa Kliwon ini dianggapnya sebuah hari kehidupan, hari memulai kehidupan. Itu Selasa Kliwon. Selasa 3, Kliwon itu 8. Kalau jadi hari Selasa Kliwon neptunya itu 11. 11 ini orang Jawa bilang dununge ing manunggaling kawula Gusti. Sehingga hari Selasa Kliwon selain dianggap merupakan hari kehidupan, ini adalah termasuk hari manunggaling urip lan panguripan. Manunggaling kawula Gusti. Di dalam hidup kita, di dalam raga kita ada sang hidup yang harus nanti berkoneksi, berhubungan, ya, berkomunikasi dengan sang maha hidup. Manunggaling kawula Gusti. Jadi 3 sama 8 itu 11, 1. Ini hari istimewa menurut di dalam budaya Jawa. Yang pertama adalah weton. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa tidak ada mengeramatkan hari malam Jumat, tidak ada. Puasa Senin Kemis di dalam ajaran Jawa juga nggak ada. Tetapi puasa weton, mengistimewakan weton, hari lahir kita. Jadi setiap individu itu harinya berbeda. Karena setiap individu hari lahirnya juga berbeda. Tentu hari istimewanya juga berbeda. Yang harus dilakukan kalau Anggoro Kasih. Kalau kita harus melakukan apa? Nah, pada hari Anggoro Kasih itu biasanya ya puasa. Tidak siam loh ya, puasa. Para pemirsa juga harus paham, bukan siam tapi puasa. Karena kalau siam itu budaya Arab, kita tidak akan membahas itu. Tapi kalau puasa itu adalah budaya Jawa. Siam dan puasa berbeda. Nah, puasa apa yang harus dilakukan? Karena di dalam budaya Jawa kan puasanya ada 4. Puasa ngerowot, ngidang, ngalong, mutih. Mutih ini bahasa lainnya nganyep. Ini bisa berganti-ganti. Anggoro Kasih ini rawot, Anggoro Kasih depan, ngidang dan sebagainya. Jadi hari-hari istimewa dalam budaya Jawa yang pertama weton. Kalau weton kita bukan Senin, bukan Kamis, ya kita nggak perlu puasa Senin Kamis. Nah kalau weton kita Senin dan Kamis, ya silakan kita puasa Senin atau Kamis. Ya. Yang kedua, Selasa Kliwon, hari keramat, hari yang diistimewakan di dalam ajaran Jawa. Ini secara umum, apapun wetonnya. Karena dianggap itu tadi
Selasa Kliwon ini adalah merupakan urip lan panguripan. 3 sama 11. Mohon maaf, 3 sama 8, 11. Selasa Kliwon itu 3. Selasa itu 3, Kliwon itu 8. Kliwon adalah angka terkecil dalam naftu kalender Jawa, angka permulaan. Kliwon itu air, kehidupan. Ini kan manunggaling kawula Gusti. Urip lan panguripan. Hidup dan kehidupan. Dan hidup dengan Sang Maha Hidup. Terus yang kedua yang dikeramatkan adalah Jumat Kliwon dan Jumat Legi. Malamnya apa? Malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Legi. Sehingga di dalam ajaran Jawa tidak semua malam Jumat ini keramat. Tidak tiap malam Jumat itu istimewa. Tapi cuma malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Legi. Ini kalau di dalam ajaran Jawa. Kalau di dalam ajaran lain, kalau kita baca di medsos ya Mas ya, kadang-kadang melakukan hubungan seks malam Jumat ini sama dengan membunuh setan. Melakukan hubungan seks malam Jumat katanya pahalanya setara dengan membunuh musuhnya sekian nyawa, sekian ratus nyawa. Nah, itu bukan ajaran Jawa. Dan ketika saya bicara pahala, maaf, pahala itu bahasa Jawa loh ya, sehingga saya tetap kita tidak bicara ajaran lain. Pahala bukan bahasa Arab. Kita tidak akan bicara ajaran Arab gitu loh. Sehingga kalau kita mencermati dari berbagai medsos, entah itu dalam bentuk tulisan, bentuk video pendek, video short, video TikTok, kan kadang-kadang lucu-lucu tuh Mas, kita lihat tuh katanya malam Jumat ini sampai Mas, ini malam Jumat loh Mas, enggak pulang ah Mas, enggak kangen ah Mas, dengan bahasa perempuan yang dengan nada yang manja merayu gitu. Yang seolah-olah menunjukkan sensual banget gitu lah. Itu bukan budaya kita gitu. Karena malam semua katanya ahli kubur pulang rumah itu budaya Jawa gitu. Bukan. Bukan. Jelas, ahlul kubur itu kan bahasa Arab. Ahlul kubur itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kan penghuni kuburan. Jadi bukan Jawa itu. Bukan Jawa. Ahlul kubur itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kan penghuni kuburan. Penunggu kuburan. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Demete kuburan itu. Masa demete kuburan pulang ke rumah? Ke rumahnya siapa? Itu bukan ajaran kita nggak mau bahas itu. Kalau nyekar itu malam Jumat itu juga bukan Jawa, Bro. Nyekar ke pesayan. Yeah. Kalau nyekar itu budaya kita. Ya. Di Arab nggak ada. Karena di Arab kan gurun pasir, sulit ditemukan bunga tuh. Ya. Nah, tetapi tidak setiap malam Jumat orang Jawa itu mengeramatkan, mengistimewakan malam Jumat. Dan tidak ada hubungannya dengan seksual dan sensual. Yang tadi saya katakan yang dikeramatkan, diistimewakan adalah malam Jumat Legi dan malam Jumat Kliwon. Tapi kan itu juga berhubungan dengan mistik kayaknya. Jumat Legi sama Jumat Kliwon itu. Ya, dikatakan mistik atau tidak kan tergantung siapa yang menilai. Nah, kenapa kok di dalam ajaran Jawa itu malam Jumat Kliwon itu dikeramatkan? Ini yang harus kita cari lagi kan. Tadi sudah katakan Kliwon itu adalah air, kehidupan. Air adalah kehidupan. Di mana ada air pasti ada kehidupan. Terus Kliwon itu neptunya 11. Jumat ini 6. 8. Kliwon itu 8 tadi ya, bukan 11. Mohon maaf kalau nanti saya salah kata ya. Kalau Selasa Kliwon 11, 3 sama 8. Kalau Jumat Kliwon, Jumat itu 8, Kliwon Jumat itu 6, Kliwon itu 8. 14. Berarti 14. 14 itu apa? 14 itu dununge sedulur papat limo pancer.
Di sini setiap malam Jumat itu kita diharapkan tirakat, belajar mengendalikan sedulur papat limo pancer. Jadi berbeda konteksnya. Kalau Selasa Kliwon tadi adalah manunggaling kawula Gusti, urip lan panguripan, urip lan Sang Maha Urip, ya, hidup dan Sang Maha Hidup. Nah, kalau Jumat Kliwon ini pengendalian sedulur papat limo pancer, pengendalian nafsu, pengendalian emosi. Nafsu itu ada 4. Jadi malah tidak ada di dalam ajaran Jawa itu malam Jumat itu mengarah pada seksual itu tidak ada malahan. Harus banyak tirakat. Bukan bicara porno. Apalagi kalau kita lihat di medsos yang video-video pendek itu kan mengarahnya kan kalau mengarahnya kan orang Jawa bilang kan ngarah kan ngeres gitu. Sesuatu yang berbau seksual. Karena kalau di dalam ajaran Jawa manusia itu ya, kalau dia masih bicara tentang makanan, ini termasuk derajatnya masih rendah. Yang kedua, ketika manusia itu masih bicara tentang seksual, itu juga masih rendah. Karena seksual itu bicaranya adalah nafsu biologis dan itu nafsu hewani. Seorang manusia ya tentunya harus mampu mengendalikan 4 saudaranya. Sedulur papat limo pancer tadi, pengendalian, bukan malah memuja nafsu. Katanya diperangi, gimana itu? Nafsunya harus diperangi. Wah, itu bukan ajaran Jawa untuk memerangi nafsu itu. Kenapa? Karena kesempurnaan manusia itu ketika memiliki nafsu. Jadi nafsu itu tidak perlu diperangi, tapi dikendalikan. Kalau memerangi nafsu itu bukan ajaran kita. Nggak tahu ajaran dari mana itu kalau nafsu harus diperangi. Kenapa? Karena kesempurnaan manusia adalah dengan adanya nafsu. Kalau manusia nggak punya nafsu, nggak mungkin sempurna malahan. Tapi kalau saya lihat ajaran yang mengatakan memerangi nafsu itu malah kadang-kadang malah lebih brutal. Dia tidak mampu mengendalikan nafsunya. Padahal ada ajaran yang katanya harus memerangi nafsu, tapi dia malah brutal. Dia tidak mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Karena dia akan merasa dirinya paling benar, dirinya paling suci, dirinya paling dekat dengan Tuhan, dengan Tuhannya. Perasaan paling benar, perasaan paling suci, perasaan paling dekat dengan Tuhannya ini kan nafsu. Malah akhirnya menjadi brutal. Seolah-olah perilakunya tadi mewakili Tuhannya. Kan malah brutal malahan. Bertolak belakang dari konsepnya, memerangi itu. Ya, bukan bertolak belakang, ya memang kan memerangi kan. Kata perang itu kan sesuatu yang agresif, kan? Kata perang itu kan agresif. Akhirnya kan dia menjadi agresif. Seolah-olah apapun perilakunya merupakan perwakilan Tuhan gitu loh. Mereka Tuhannya. Nah, kalau di dalam budaya Jawa kan tadi pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan 4 nafsu kita, saudara kita? Nggak perlu diperangi. Karena kesempurnaan manusia adalah ketika dia memiliki nafsu. Ini malam Jumat Kliwon. Ini diistimewakan, dikeramatkan. Harus banyak tirakat, harus banyak ritual, ya. Kudu melekan, harus kudu melek bengi. Paling enggak tidurnya nanti setelah jam 1 malam. Mbah-mbah dhisik mengatakan, "Le, ojo kakean turu. Awake dhewe iki besok bakal turu selawase." Jadi malah bukan mengumbar hawa nafsunya. Wah, ini malam Jumat. Larinya ke sesuatu yang berbau seksual, bukan itu kalau ajaran Jawa. Terus satunya lagi yang dikeramatkan adalah malam Jumat Legi. Jumat tadi saya katakan apa? 6. Leginya berapa? Legi itu 5. 6 sama 5 11. Nah itu dunungnya manunggaling kawula Gusti. Sama dengan Anggoro Kasih. Sama dengan Anggoro Kasih. Cuman kalau
Anggara kasih ini antara urip lan panguripan, hidup dan kehidupan, ya, bersifat lebih dominan kehidupannya. Tapi kalau Jumalegi ini mengarah pada kedewasaan, ilmu tuwa. Karena Jumat tadi 6, Legi itu 5, 11. Sama-sama angkanya 11 tapi beda karakternya. Karena Jumat dipengaruhi planet Venus. Planet Venus ini cenderung bersifat spiritual. Orang belajar dadi tuwa. Mergane apa dadi tuwek iku mesti tambah umur tapi tambah tuwek. Ning nek dadi tuwa urung mesti. Sehingga seringkali dalam masyarakat kita, masyarakat Jawa, kalau ada masalah berat itu biasanya kan golek banyu bening nanggone wong tuwa. Yang dimaksud banyu bening itu kan bukan air putih. Banyu bening niku tombo, banyu bening niku kehidupan. Banyu bening itu arahan dari berbagai permasalahan hidup. Nanggone wong tuwa. Padahal yang sing diparani urung mesti nek umure tuwek. Kadangkala orang yang dianggap tua tadi karena ilmunya, kadang-kadang usianya lebih muda. Nah, karakternya berbeda gitu. Leginya itu berapa? Legi tadi dari unsur apa? Nah, legi itu dari unsur angin. Ya. Kalau Jumatnya itu planet Venus, legi itu angin. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita supaya tidak angin-anginan? Kudu wis lungguh. Venus itu lungguh. Venus itu sifatnya sifat Brahmana. Venus itu, planet Venus. Jadi kalau Selasa Kliwon itu berkarakter urip lan panguripan, ya kehidupan. Kalau Jumalegi ini lebih cenderung pada manunggaling kawula Gusti secara spiritual. Jadi biasanya kalau malam Jumalegi itu tirakat, ya. Terus lebih mengarah pada ini nanti semedi. Kalau malam Jumalegi itu. Tapi kalau malam Jumat Kliwon itu cenderung pengendalian 4 nafsu. Dengan puasa, mirip dengan Selasa Kliwon tadi. Kalau Jumalegi ini lebih banyak pada semedi, berdiam diri. Bagaimana spirit kita, ya, jiwa kita ini bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Jiwa. Sukma sejati saged manunggal mring sukma kawekas. Jadi kalau pengkultusan atau pengeramatan malam Jumat ini bukan budaya Jawa. Bahkan hampir setiap malam Jumat itu banyak video-video pendek short yang bernuansa seksual, itu bukan budaya Jawa. Karena di dalam budaya Jawa tidak setiap malam Jumat itu dikeramatkan. Yang dikeramatkan cuman tadi 4 dalam budaya Jawa yang dikeramatkan, yang diistimewakan ya. Pertama weton kita masing-masing, kedua Selasa Kliwon, ketiga Jumat Kliwon, keempat Jumalegi. Ini biasanya nanti juga digabungkan dino 40. Dino 40 itu seminggu. 3 hari yang naptunya kalau dijumlah 40. Ini Selasa Kliwon masuk. Itu harus puasa. Nah, biasanya puasa ini. Admin kita Mas Puji itu setiap Selasa Kliwon puasa ini. Terus istimewanya. Ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu untuk spiritual, untuk kehidupan. Ya. Karena Selasa Kliwon itu kan urip lan panguripan. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Jumat Kliwon itu arahnya ke pengendalian diri. Ya. Kalau Jumalegi arahnya pada manunggaling kawula Gusti. Untuk bagaimana kita belajar suwung. Jadi kalau Selasa Kliwon itu adalah urip lan panguripan, hidup dan kehidupan, gitu. Jumat Kliwon ini adalah pengendalian diri, 4 nafsu kita. Jumalegi ini belajar suwung. Kalau weton ini adalah rasa syukur kita
dilahirkan ke dunia ini oleh Tuhan pada hari weton kita tadi. Ini hari yang dikeramatkan, yang diistimewakan dalam budaya Jawa. Jadi tidak setiap malam Jumat itu dikeramatkan, diistimewakan dalam budaya Jawa. Dan tidak ada dalam pengeramatan tadi, mengistimewakan 4 hari tadi juga tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang berbau seksual. Nih, lagi ditanyakan ini Mas Anton. Sudah 4 itu aja kalau yang di dalam Jawa yang hitungannya kan keramat. Oh iya, Istimewa lah. ini istimewa. Maksudnya dikeramatkan kan diistimewakan loh. Perkara nanti berbau horor atau berbau seksual, ini kan tergantung manusianya. Tapi kalau di dalam ajaran Jawa tidak ada berbau horor, juga tidak ada berbau seksual. Gitu. Romo kan bilang kalau ada istilah planet Saturnus itu yang gimana? Nah, kalau Saturnus itu Sabtu. Ya. Kalau Jumat itu Venus. Kan itu istilahnya kan masih baru-baru aja. Sebelum Jawa kan, Jawa kuno kan nggak mengenal Saturnus, Venus itu gimana? Ada, cuman beda bahasa. Dalam kalender Jawa kuno, hari Sabtu itu disebut Tumpak atau Saniskara atau Kartika Catur. Enggak, orang yang kalau nggak paham kan dikira cocok logi gitu. Enggak juga. Karena ketika kita bicara tentang ilmu perbintangan, Kartika Catur ya. Berarti Kartika Catur. Kartika ada bintang, planet ya. Catur kan 4. Planet keempat setelah bumi itu Saturnus. Orang Jawa sudah paham betul planet keempat setelah bumi itu namanya Saniskara. Namanya. Nah, orang Yunani itu memberi nama Saturnus. Seperti halnya umpamanya hari Minggu ya. Hari Minggu itu kan kalau orang Arab menyebutnya kan Ahad, hari pertama. Orang Cina menyebutnya adalah Ipai, hari pertama juga. I itu artinya 1. Ipai, hari pertama. Jadi Cina sama Arab ada kesamaan. Arab Ahad artinya 1. Ya. Ipai, hari pertama, hari ke-1 Cina. Terus Eropa ya, ini adalah Sunday, hari yang dimana matahari, sun itu matahari, yang dipengaruhi pada hari itu matahari sangat berpengaruh. Sunday, Minggu. Orang Jawa bilang apa? Radite. Radite itu bahasa Jawa kuno artinya matahari. Ya beda penyebutan saja, tapi kan objeknya sama. Kartika Catur, planet keempat. Atau Saniskara. Orang Eropa bilangnya adalah Saturnus. Tapi objeknya kan sama. Planet keempat setelah bumi. Selasa, Kartika Eka. Dulu kan nggak ada teropong. Kok bisa Jawa? Wah, itu hebatnya leluhur kita. Karena leluhur kita itu sudah mengenal tentang galaksi. Sehingga ada istilah galaksi Bima Sakti. Galaksi. Leluhur kita sudah memahami tentang ilmu perbintangan. Bahkan lebih lengkap. Sehingga di dalam kalender Jawa itu dasarnya adalah apa? Sangkan dumadining bawono, asal muasal alam semesta. Kalender Jawa luar biasa sebenarnya. Ini kalau kita bicara hari dan pengeramatannya memang itu orang Jawa itu sudah istilahnya analisanya sudah matang. Kenapa yang dikeramatkan kok 1 weton? Yang nomor 2 Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon. Yang nomor 3 adalah Jumat Kliwon. Yang keempat adalah Jumalegi. Ini adalah sebuah tataran, sebuah proses kehidupan. Bagaimana kita harus menuju ke suwung, menuju ke manunggaling kawula Gusti. Bagaimana sukma sejati kita bisa menunggal ke sukma kawekas. Kenapa kok sukma sejati ini Anton
Wibowo itu harus mampu berkomunikasi manual dengan Sukmoka Wekas karena lama-lama rogone Anton ora kena digawi. Termakan usia. Itu yang dimaksud dengan apa? Mati itu. Mati. Atau meninggal dunia. Karena rogone wis gak kena digawi. Oh, bisakah kita mengetahui hari kematian kita? Nah, bisa. Di dalam budaya Jawa ada ilmunya itu. Bahkan 1000 hari sebelum kematian itu sudah ada ilmunya, sehingga orang Jawa diselamatin. Ini dalam video kita sudah kita jelaskan itu tradisi Jawa wilujengan 8 kali dalam kehidupan manusia. Itu apa sebagai cuma tanda-tanda apa itu kepastian? Oh, tanda-tanda. Karena kepastian yang punya kan tetap Sang Maha Hidup kan. Tanda-tanda. Tapi tanda-tanda tadi, indikator tadi, apa ya, kebenarannya itu sangat dekat sekali. Karena itulah kenapa orang Jawa bayi itu mulai di dalam kandungan berproses ya. Sampai lahir ini 8 kali. Selamatan wilujengani. Nah, para pemirsa bisa simak itu wilujengan 8 kali dalam kehidupan manusia. Mulai dari Rahwono. Rahwono itu rah itu darah, ono itu ada darah menggumpal. Karena ketika sperma bapak kita ya, tes putih saka bopo, tes abang saka biang menyatu akhirnya menjadi darah menggumpal Rahwono. Ini diselamati. Ketika sang calon ibu tadi menstruasi terakhir, diselamati. Nah setelah itu Rahwono itu bertapa selama 100 hari untuk menjadi Dasamuka, ini diselamati lagi. Itulah sebabnya hari lahir weton kita itu menjadi hari istimewa untuk masa yang bersangkutan setiap individu. Oke, kembali ke tema kita tadi, pengeramatan atau pengkultusan malam Jumat ini bukan istilahnya budaya Jawa. Ya, jadi di dalam ajaran Jawa itu yang dikeramatkan, yang diistimewakan itu 4 tadi. Weton kita, malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi. Dan ini semua tidak ada hubungannya dengan nuansa seksual. Sehingga kalau ada yang mengait-ngaitkan malam Jumat itu dengan seksual, ini bukan ajaran Jawa. Ini ajaran luar, nampaknya ajaran Arab atau dari mana, sehingga sampai ada aran-aran katanya kalau melakukan hubungan seks malam Jumat itu sama dengan membunuh setan katanya, sama dengan membunuh musuhnya sekian ratus orang. Nah, itu bukan ajaran kita, bukan ajaran Jawa itu. Ya. Kalau itu katanya Tuhan menciptakan itu dalam 7 hari itu ganti-ganti, yang tumbuhan hari ini, misalkan hewan hari apa gitu. Bukan Jawa itu. Kalau itu setiap budaya memiliki, ini kan semacam mitos. Jadi kalau di dalam budaya Jawa itu kan semuanya tercipta oleh proses alam. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan, tapi tercipta oleh proses alam. Dan saudara tua kita adalah yang pertama itu binatang. Yang pertama itu adalah tumbuhan. Wit itu karep. Wit itu kajeng itu karep. Wit itu witan. Kawitan. Yang pertama itu adalah wit. Wit adalah kawitan. Bukan berarti yang saya dengar kan hari ini, hari Selasa, hari Senin sampai hari Minggu sampai Sabtu. Bukan itu, Pak. Ya, setiap budaya punya mitos tersendiri kalau itu. Jadi Jawa pun juga punya. Jadi yang pertama diciptakan adalah, yang tercipta oleh proses alam adalah wit. Wit itu adalah kawitan. Wit adalah
wiwit itu permulaan. Wit itu adalah kajeng itu adalah karep, tujuan. Wit ya, permulaan. Wit, kajeng, nah, itu karep. Yang kedua yang diciptakan adalah binatang. Yang diciptakan. Baru setelah itu yang tercipta ya, yang tercipta itu adalah binatang yang kedua. Hari kedua. Setelah itu baru manusia. Kalau makhluk halus. Nah, makhluk halus itu kan manusia yang tidak sempurna. Wong Jawa ngarani wong halus. Wong halus itu kan karena dia tidak punya badan wadah. Sehingga ada berbagai mitos di Jawa itu kan ada istilahnya jim kang kamanungsan. Karena sekali waktu dia nampak oleh mata manusia. Mas, ada lagi pertanyaan? Nah, para pemirsa kalau merasa ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Atau ingin memberikan tambahan silakan. Mas Santo, ada lagi terkait dengan bahasan kita tentang pengeramatan atau pengkultusan malam Jumat itu bukan budaya Jawa. Nggak ada ritual lagi selain puasa. Nah, ritual banyak. Jadi tadi kalau ritual itu kan puasa ya, setelah ritual ke punden-punden atau termasuk ke pesarean tadi. Nah, kalau ke pesarean, jadi ini kalau kita lihat dari konteksnya tadi, ya, ini seharusnya ini malam Jumat Legi. Kita mendoakan bagaimana leluhur kita tadi supaya sukmo sejati ini leluhur tadi bisa manunggal kembali ke Sang Maha Pencipta. Jumat Legi 5/6/11, bukan Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon itu pengendalian nafsu saudara kita. Kalau Selasa Kliwon ini adalah sebuah upaya tirakat ritual untuk mencari kehidupan. Karena Selasa Kliwon itu urip lan panguripan. Kalau Jumat Kliwon adalah pengendalian diri, 4 nafsu saudara kita sudah papat mau pancer. Jumat Legi ini adalah manunggaling kawula Gusti. Aku selama ini kan Jumat Legi memang banyak orang kan ke pesarean atau makam. Ya, itu kan memang budaya kita. Tapi tata caranya kan sudah bukan Jawa kayaknya. Nah, tata caranya kan biasanya pakai bunga. Ini yang Jawa loh ya. Di Jawa tidak ada istilahnya membawa kitab suci terus dibaca di kuburan, itu bukan ajaran kita. Ya, kita dengan bunga. Kita berdoa dengan bunga, dengan dupa. Karena itu adalah penghantar. Mas? Ya. Jadi hari istimewa di dalam budaya Jawa adalah pertama Weton, kedua Selasa Kliwon, ketiga Jumat Kliwon, keempat adalah Jumat Legi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang berbau seksual dan sensual. Jadi kalau ada tulisan-tulisan ataupun video-video pendek terkait malam Jumat, setiap malam Jumat kok berbau dengan seksual dan sensual, itu bukan budaya kita. Malam Jumat terkait horor itu juga bukan budaya kita gitu loh. Karena kalau saya lihat itu kan malam free day ini kan dari Eropa itu yang menjadi horor. Itu ada film-film film horor, film mistis, ini kan malah dari Eropa itu free day itu. Berarti Jawa itu lebih banyak keramatnya menurut saya timbang kepercayaan yang lain. Loh, kan cuma empat ini. Nah kalau yang lain kan setiap malam Jumat malahan. Enggak, maksudnya kan lebih banyak Jawa. Kalau agama lain ada yang Sabtu, Jumat itu kan yang keramat. Minggu ada yang keramat juga. Ya. Kalau Jawa kan 4. Ya, kalau di dalam ajaran Yahudi ini kan Sabat, Sabtu yang dikeramatkan. Ya, kan kalau ajaran Nasrani itu yang dikeramatkan Minggu. Ya. Nah, kalau ajaran Arab yang dikeramatkan Jumat.
Jawa kan 4, lebih banyak 4 Nah. Jawa berarti. Enggak juga. Kok bisa? Sebagai contoh, makanya kita bicara yang Nasrani aja, yang nggak gampang baperan. Itu kan setiap hari Minggu. Ya, 1 bulan berapa hari Minggu? 4. 4 atau 5? Ya. Ya. Yahudi yang dikeramatkan Sabat, Sabtu. Satu bulan berapa Sabtu? Kalau nggak 4 ya 5 juga. Ya. Yang mengkeramatkan Jumat sama. 1 bulan Ya. berapa? 4 atau 5 Jumat. Sementara Jawa, dalam 1 bulan belum tentu ada ketemu Selasa Kliwon loh Mas. Oh iya. Dalam Kan 1 cuma bulan. Dalam 1 bulan pasti ada 1. Belum tentu. Ada yang tidak ada. Dalam 1 bulan. Taruhlah cuma 1 ya. Iya. Nah, cuma 1. Terus mamanya weton juga 35 hari sekali. Belum tentu dalam 1 bulan itu ada weton kita loh Mas. Dalam 1 bulan belum tentu ada Selasa Kliwonnya. Dalam 1 bulan belum tentu ada Jumat Kliwonnya. Dalam 1 bulan belum tentu ada Jumat Leginya. Ya namanya istimewa kan tentunya nggak banyak. Kalau banyak ya tidak istimewa loh. Kalau dalam Ini sedikit berarti. Iya. Biar saya banyak loh. Enggak ada 4 soalnya. 4. Enggak banyak. Karena namanya aja hari istimewa kok banyak. Kalau banyak ya enggak istimewa, Mas. Paham ya? Ya, oh. Pikiran saya banyak. Enggak banyak. Dan yang namanya diistimewakan tadi bukan sesuatu yang bersifat seksual dan sensual, karena bahkan harus banyak tirakat. Karena kalau manusia itu hanya bicara soal makan, ini kan derajatnya malah lebih rendah. Kalau manusia hanya bicara tentang seks, juga lebih rendah. Jawa malah tidak mengajarkan itu. Bagaimana dia harus bicara tentang spiritual yang lebih tinggi untuk menjadi manusia yang lebih manusia, manusia seutuhnya, manusia sejati. Nggak cuma sekedar wong-wongan ya, yang penting mangan, turu mangan, ya. Seks. Ini kan manusia yang rendah. Ini kan sempat kita bahas bagaimana kita ini, nah ini kan waktu itu juga sama Mas Anton itu tema kita ketika kita membahas kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, ini kan bahasan kita mirip itu. Ya. Kalau kita ini manusia, seharusnya apa? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kebanyakan orang kan ini kan hidup untuk makan. Jadi urip itu makan. Bangun tidur, kita makan, sarapan. Setelah itu pergi ke kantor, pergi ke sawah, pergi ke pasar, kan intinya cari makan. Sore pulang ke rumah makan. Terus seks. Ya, mirip binatang. Ini hidup untuk makan. Orang Jawa apa? Banyak tirakatnya. Makan itu untuk hidup. Kita makan tuh supaya kita tetap hidup. Tapi sekali waktu kita tidak harus makan karena kita harus tirakat. Supaya apa? Supaya ada kemampuan kita untuk manunggaling kawula Gusti. Paham Mas Anton? Ada lagi yang ditanyakan? Ini hari kalau bulan punya keramat nggak? Ya, kalau di dalam budaya Jawa, bulan yang diistimewakan ini adalah bulan pertama. Suro, iya Suro. Suro itu Badrawarna, ya. Cuman saat ini kan ketika kalender Jawa sudah diakulturasikan dengan kalender Hijriah oleh Sultan Agung, ini kan suronya mirip dengan Muharram. Padahal dulu Suro atau Badrawarna tidak sama dengan Muharram. Tapi bersamaan ketika matahari, bulan dan bumi ini satu garis lurus. Ini ada energi yang luar biasa. Ini adalah bulan pertama. Kalau tahun, panjang lagi. Tahun. Tahun yang istimewa menurut Jawa.
Ya, itu tahun pertama juga. Tahun apa kalau? Kan ada 8 tahun. Windu itu. Nah, satu windu itu 8 tahun, nah hari pertama. Jadi apa namanya? Tahunnya adalah tahun Sri Harsa. Ini tahun istimewa menurut ajaran Jawa. Nah ini yang terkait dengan kembali tadi pengkultusan dan pengeramatan malam Jumat bukan budaya Jawa. Apalagi dikait-kaitkan dengan seksual maupun horor. Hari istimewa menurut budaya Jawa Weton, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Jumat Legi. Dan ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang berbau horor, ya mistis, maupun tidak ada hubungannya dengan seksual. Ya, terima kasih Mas Anton. Ada lagi? Sudah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Bila ada yang kurang jelas ya silakan di kolom komentar, nanti kita jadikan bahasan pada kegiatan kita yang lain. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.